Budiman, Asisten Direktur Divisi Pengawasan Perilaku Layanan Mandiri Strategis OJK Kalimantan Selatan beserta dengan jajaran. Yang saya hormati Kota Banjarmasin dan Barito Kuala, dan juga yang saya hormati rekan-rekan dari Bapak Ibu sekalian. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara. Kemudian kami dari UI Banjarmasin mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada OJK Kalimantan Selatan selalu hadir di tengah masyarakat Banua dan memberikan nilai positif di lingkungan. Lalu berada di tengah-tengah Bapak Ibu guru sekalian ini menimbulkan saya waktu SMA dulu Bapak. Jadi saya ini jadi terbaik. Jadi teringat juga kenakalan Bapak waktu itu Pak. Disuruh potong buku, tidak potong buku, disuruh pakai pot. Jadi begitu Pak. Jadi kalau saya ingat kenakalan kita dulu, jadi wajar kalau Bapak Ibu itu kesel pada kita. Jadi kalau saya lihat Bapak Ibu aktif lagi untuk menghadapinya, ya namanya juga anak-anak ya Pak ya. Kadang ditarik ulur deh Pak. Jadi selanjutnya AOI adalah Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Jadi kita tersebar di seluruh Indonesia dan di setiap provinsi. Ya, kalau di Banjarmasin kita ini terdiri dari anggota 29 perusahaan asuransi. Jadi asosiasi itu terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi umum yang ada di setiap daerah. Terus kita memiliki anggota kurang lebih sekitar 300 orang. Jadi kegiatan AUI itu banyak bergerak di bidang sosial dan edukasi. Contohnya seperti donor darah, bantuan kepada panti asuhan, dan bantuan-bantuan bila mana terdapat bencana dan bantuan-bantuan lainnya yang diperlukan bagi lingkungan sekitar. Dan juga AUI intens di bidang pendidikan, artinya melakukan sosialisasi apa itu asuransi kepada masyarakat sekitar. Apa itu manfaat asuransi, apakah itu definisi asuransi, terutama asuransi umum dan asuransi yang lainnya. Biasanya kan orang tahunya asuransi itu adalah asuransi jiwa, asuransi yang dibayar tiap bulan. Ternyata asuransi itu beda, asuransi umum itu nggak seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Satrio dari Madura Pakualaman. Nanti pada saat materi dimohon keaktifan Bapak Ibu sekalian agar ini dapat kita sampaikan nanti ke lingkungan kita di sekolah masing-masing atau di murid-murid kita. Dan nanti di sela-selanya itu ada sedikit downflash buat penyemangat Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke acara berikutnya dan izinkan dulu tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke sawah menanam padi. Cakep. Pulangnya singgah memberi kelapa. Cakep. Terima kasih Bapak dan Ibu guru yang kami hormati. Cakep. Ilmu dan bimbingan tidak akan kami lupa. Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beserta Bapak Rudi Mulyanto beserta pengurus dari ALI Kalimantan Selatan, yang kami hormati Ketua MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bapak Ahmad Junaidi beserta Bapak Ibu dari pertama kita panjatkan puji dan syukur dari Allah SWT karena pada kesempatan hari ini itu ya setidaknya kami ini disupport oleh industri. Jadi asuransi ini mereka itu Pak turunan buat hidupnya OJK seperti itu. Yang pertama kami ngobrol
terkait yang keuangan itu apa sih? Kenapa kita penting untuk melakukan edukasi literasi keuangan? Sebagai bahasa keuangannya, skornya 66%, sementara inklusinya 75%. Artinya apa? Bapak Ibu yang sudah menggunakan roda keuangan itu 75%, tapi yang paham baru 66%. Ada gap Bapak Ibu antara yang sudah menggunakan produk dan paham. Artinya Bapak Ibu yang menggunakan itu belum tentu juga memahami. Bisa jadi karena ya sudah terpaksa menggunakan produk, membuka produk keuangan tapi tidak paham maksudnya apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Yusuna supaya kita lebih memahami Bapak Ibu. Pentingnya kita juga memahami produk keuangan yang kita pergunakan. Dampaknya apa sih Pak? Kalau inklusi dan literasi ada gap, nanti banyak Pak masyarakat yang datang kemari pengaduan. Alasannya apa? Saya tidak dijelaskan terkait manfaat dan fitur produk. Padahal kalau Bapak Ibu pergi contohnya ke perbankan, di situ kan ada syarat perjanjian umum Bapak Ibu. Pernah nggak membaca? Saya yakin tidak pernah. Nah itu sudah panjang kecil-kecil tulisannya. Nah itulah. Tapi sebenarnya itu hanya formalitas baku Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa belajar lebih lanjut melalui berbagai media. Kita sekarang ini dunia digital. Saya panggil Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh bergantinya ya. Bagaimana? Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. Literasi ya. Salam literasi. Baik, 1, 2, 3. Oke, dan selanjutnya Sampaikan Pak, maksud dan tujuan dari kegiatan ini, terus pesertanya dari mana ya? Ini Pak, maksud dan tujuan kita dari AUI mengadakan literasi ini Pak, kita ingin mengedukasi tentang apa itu asuransi umum, apa manfaat asuransi umum, sehingga masyarakat bisa tahu apa itu asuransi umum secara lebih komprehensif Pak. Supaya tidak ada kekeliruan lagi tentang definisi asuransi seperti apa. Dan kegiatan kali ini kita mengundang guru-guru dari MGMP Kota Banjarmasin dan Kabupaten Batola. Mudah-mudahan dapat disosialisasikan kepada murid-murid dan lingkungan di sekitar sekolah. Terima kasih. Itu untuk next ke depannya itu apa Pak? Progres yang akan diharapkan dari organisasi terhadap khususnya di Banjarmasin dan Kalsel? Kalau kita dari AUI itu terdiri dari 29 anggota yang merupakan perusahaan-perusahaan asuransi umum yang ada di Kota Banjarmasin. Jadi kegiatan kita lebih banyak ke bagian sosial, bantuan-bantuan sosial seperti bantuan ke panti asuhan, bantuan berupa donor darah, bantuan ketika terjadi bencana, dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan ketika terdapat kendala di sekitar lingkungan kita Pak. Dan juga kita fokus kepada edukasi pada masyarakat, kepada siswa-siswi, mahasiswa, dan pada saat ini dengan guru-guru SMA ekonomi yang ada di Banjarmasin dan Batola. Pak, kalau secara umum Pak, peserta asuransi di Kalimantan Selatan sendiri sudah berapa banyak Pak? Nah, dan itu apa sudah mencapai target atau justru masih dalam tingkat rendah? Jadi kalau pengguna asuransi umum di Kota Banjarmasin ini Pak lebih dominan ke perusahaan. Untuk perorangan atau masyarakat itu masih kurang menggunakan asuransi umum secara lebih banyak Pak, karena mungkin belum terdapat edukasi yang tersampaikan ke masyarakat tentang apa itu asuransi dan berapa biayanya. Karena biaya asuransi umum itu contohnya untuk asuransi kendaraan dan kebakaran itu tidak mahal dan cukup dibayar setahun satu kali, tidak rutin setiap bulan. Misalnya asuransi kendaraan atau sepeda motor
itu cukup membayar mungkin 100.000 atau 150.000. Nah nanti kendaraan motor itu akan tercover jika dicuri, jika kehilangan dan sebagainya. Jadi daripada harus membeli motor baru seharga 10 atau 20 juta, malah ketika di cover dengan premi sekitar 100 atau 200.000, maka resiko itu akan terhindari dari masyarakat ketika mengalami musibah. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat mengedukasi tentang asuransi itu, manfaatnya dan biayanya tidak semahal yang dibayarkan, gitu, Pak. Artinya banyak manfaat Pak yang belum diketahui oleh masyarakat. Mungkin apa aja Pak selain itu Pak manfaat lainnya yang bisa menarik masyarakat untuk ikut bergabung di asuransi? Jadi karena masyarakat belum secara komprehensif mengetahui tentang asuransi, jadi image masyarakat tentang asuransi itu biayanya mahal, dan kalaupun ikut mereka harus membayar setiap bulan. Rata-rata itu mindsetnya Pak. Jadi ketika ikut asuransi bulanannya harus bayar berapa, 100, 200, itu mindsetnya Pak. Jadi yang kita rubah mindset asuransi umum itu bukan seperti itu. Kalau itu asuransi yang lain Pak, asuransi jiwa kah, atau asuransi unit link. Jadi beda gitu Pak. Jadi kalau kita itu berusaha untuk mengedukasi tentang asuransi umum itu beda gitu, dan produk-produknya juga banyak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi motor, dan asuransi mungkin gudang, ruko, dan sebagainya Pak. Mudah-mudahan masyarakat dapat terbuka dan tidak memiliki mindset kalau asuransi itu mahal dan susah gitu Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih. Berarti lebih ke barang malah, lebih benda. Properti, infrastruktur lah. Iya, Ke harta benda Pak. Harta benda. Oh. Biasanya kan kalau kita ini itu kan asuransi kan, ikut asuransi bulanannya 100 atau berapa, dan nggak bisa dicairin, ya, itu asuransinya beda lagi Pak. Oh, beda lagi. Kalau ini kan kayak ke asuransi perlindungan ke properti Pak. Aset ya. Oke, sip. Siap. Izin Mas. Dengan kegiatan ini. Ya, baik. Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari kick-off literasi keuangan, di mana kalau tadi kita sampaikan survei nasional literasi keuangan itu masih menempatkan literasi di bawah dari inklusi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, dan kami mengapresiasi AOI bekerjasama dengan MGMP dari Banjarmasin dan Patola untuk menyelenggarakan acara ini. Harapannya dengan acara ini guru-guru sebagai agen perubahan, mereka bisa mengabsorb ilmu dari acara ini dan kemudian menyampaikan kembali ke sekolah masing-masing. Oke. Harapan ke depan terakhir Pak. Harapan tentunya literasi terkait dengan keuangan menjadi semakin meningkat, dan pemahaman terkait dengan literasi keuangan itu akan mengurangi gap dengan inklusi keuangan. Dan dengan kondisi semakin menurunnya gap keuangan, maka harapannya pengaduan terkait dengan keuangan menjadi semakin berkurang. Kemudian pemahaman terkait dengan penawaran investasi bodong, pinjaman online ilegal juga semakin berkurang. Demikian. Kalau tantangan terdepannya apa untuk ini Pak asuransi? Tentunya asuransi masih tantangannya masih terkait dengan paradigma dari masyarakat yang memandang ini bermasalah. Jadi kalau kita melihat banyak pengaduan terkait dengan asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, ini berakibat bahwa kemudian pemikirannya kurang lebih banyak asuransi nanti bisa jadi seperti itu juga, seperti itu. Padahal setiap lembaga asuransi itu memiliki kondisi keuangan dan performa masing-masing. Tentunya harapannya masyarakat nanti bisa memilih asuransi itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena seperti hari ini AOI, asuransi yang fokusnya di asuransi umum terkait perlindungan harta benda, itu bisa salah satunya sebagai alternatif dari masyarakat memitigasi risiko terkait dengan harta kekayaan mereka. Tadi kita ini kan masih 2% yang asuransi Pak, oleh pemerintah. Oh gini. Idealnya berapa Pak? Jadi gini, itu tadi hanya perbandingan antara Indonesia dan negara maju. Kalau di Indonesia itu alokasi
untuk premi asuransi itu sebesar 2-3% PDRB. Nah, sementara kalau di negara maju paling tidak di atas 10% dari PDRB. Harapannya juga Indonesia seperti itu juga. Cuman itu diperlukan kesadaran dari masyarakat. Jadi kalau pemahaman dan cara berpikirnya masih menganggap asuransi itu sebagai beban atau biaya tambahan, maka mungkin itu tidak akan tercapai. Jadi memang kita harus cara pandangnya harus sudah beralih lagi, bukan sebagai beban tapi lebih kepada investasi seperti itu. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia AAUI Cabang Banjarmasin menggandeng Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Selatan dalam menggelar edukasi literasi asuransi umum di Aula Kantor OJK Kalsel di Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kamis 21 Mei. Kegiatan literasi diikuti puluhan guru tingkat SMA dari Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran MGMP Ekonomi. Acara ini sekaligus menandai kick-off Bulan Literasi Keuangan 2026 dengan mengusung tema cerdas memahami asuransi, bijak melindungi masa depan. Ketua AAUI Banjarmasin, Rudi Mulyanto, menyampaikan bahwa agenda utama dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai definisi, jenis, serta manfaat dari asuransi umum. Menurutnya selama ini masih ada kekeliruan di tengah masyarakat yang menyamakan asuransi umum dengan asuransi jiwa. Untuk perorangan atau masyarakat itu masih kurang menggunakan asuransi umum secara lebih banyak, Pak, karena mungkin belum terdapat edukasi yang tersampaikan ke masyarakat tentang apa itu asuransi dan berapa biayanya. Karena biaya asuransi umum itu contohnya untuk asuransi kendaraan dan kebakaran itu tidak mahal dan cukup dibayar setahun satu kali, tidak rutin setiap bulan. Sementara itu, Asisten Direktur Divisi Pengawasan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kalsel, Andi Rahman Yuliman, mengungkapkan berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan, angka indeks literasi asuransi masyarakat Indonesia masih berada di bawah angka inklusi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama dan kami mengapresiasi AUI bekerjasama dengan MGMP dari Banjarmasin dan Patola untuk menyelenggarakan acara ini. Harapannya dengan acara ini guru-guru sebagai agen perubahan, mereka bisa mengabsorb ilmu dari acara ini dan kemudian menyampaikan kembali ke sekolah masing-masing. Dengan edukasi ini diharapkan tingkat literasi asuransi di Kalimantan Selatan terus meningkat, sehingga masyarakat lebih bijak dalam memilih proteksi yang lebih terjamin keamanannya untuk masa depan. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan.